Disuruh kasih kan yang bilang kan dia jadi aki kesiapan pembelajaran agar siswa dapat belajar secara mendalam, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi melalui kegiatan membaca dan praktek alam. Apa tujuannya pembelajarannya? Bunda? Tujuan pembelajaran ini tidak itu memahami dan kedua mengaplikasi dan memahami. Dalam hal memahami, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kebahasaan teks deskripsi tentang keindahan alam menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, mengaplikasi, siswa dapat menulis teks deskripsi bertema keindahan alam Indonesia berdasarkan hasil pengamatan gambar atau video atau pengalaman. Yang ketiga, merefleksi, siswa dapat mengevaluasi teks deskripsi teman dengan memberikan komentar yang konstruktif sesuai aspek dan bahasa. Begitu Ibu. Terus strategi apa yang digunakan agar siswa tidak hanya memahami tapi juga mengaplikasi dan merefleksinya? Kita awali pembelajaran ini dengan supaya menarik perhatian siswa dengan memutarkan sebuah video tentang keindahan alam Indonesia. Di antaranya ada Gunung Bromo, Danau Toba, Raja Ampat, dan disertai pertanyaan tematik. Kemudian siswa bekerja berpasangan untuk menganalisis contoh teks deskripsi. Kemudian siswa menulis teks deskripsi berdasarkan salah satu objek alam pilihan mereka sendiri. Setelah itu siswa melakukan review, saling komentar dan masukan berbasis rubrik atau refleksi. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah materi pembimbing dan latihan produksi teks atau writing workshop. Di situ untuk menarik perhatian siswa di awal saya sudah menjelaskan ada video, ada gambar, ada contoh teks deskripsi, lembar kerja analisis, rubrik, kemudian ada kartu kosakata deskripsi. Terus bagaimana itu penilaian ketercapaian tujuan belajar? Dalam menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga refleksi. Memahami ini menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi melalui RPTG. Kemudian yang kedua adalah penilaian, mengaplikasi berupa penilaian teks deskripsi yang ditulis siswa menggunakan rubrik. Yang ketiga merefleksi, penilaian per siswa dengan melihat kualitas masukan yang mereka berikan. Kita sepakat ya, fokus observasi pada aktivitas siswa dalam menulis teks deskripsi dan memberi umpan balik pada temannya. Setuju Ibu? Setuju Ibu. Terus aku mau tanya lagi ya Bunda, apa saja yang berhasil dalam pembelajaran tadi? Yang pertama, siswa berhasil mengidentifikasi ciri kebahasaan dengan benar. Kemudian siswa menulis teks deskripsi dengan diksi yang bervariasi dan rinci. Ada review berlangsung aktif. Yang terakhir, siswa dapat nampak antusias ketika menonton video dan menganalisis konteks. Kita kesulitannya Bu, ada beberapa siswa yang kesulitan
dan nilai bagaimana cara menulis awalnya. Kemudian ada juga siswa yang masih meniru kalimat dari contoh teks. Pada saat review juga sebagian siswa menggunakan yang terlalu umum. Terus apa ide itu agar siswa tidak akan saya coba untuk memberikan bank kosakata deskriptif agar siswa lebih mudah menulis, memberikan contoh kalimat pembuka dan penutup teks deskripsi. Dan yang selanjutnya menyediakan daftar pertanyaan panduan untuk review agar siswa lebih fokus ketika membangun maksud. Terus kira-kira pelatihan apa yang menurut Ibu dilakukan untuk mendukung pembelajaran yang mendalam? Ada beberapa poin yang diperlukan untuk mendukung ya Bu ya. Salah satunya adalah pelatihan penyusunan produk penilaian pada saat menulis. Yang kedua, pelatihan strategi writing workshop agar siswa lebih terarah saat proses menulis. Yang ketiga, pendalaman teknik coaching untuk membantu siswa dalam yang kesulitan menulis. Jadi selama observasi ini saya melihat siswa menganalisis teks, tetapi saat menulis beberapa masih mengambil contohnya. Untuk mendorong mereka menulis dengan bahasa sendiri, Ibu bisa menyediakan gambar pemandu deskripsi berisi poin-poin yang harus diisi berdasarkan video gambar. Saat review, saya juga melihat komentar siswa mulai terarah, namun masih kurang spesifik. Saran saya dari Ibu menggunakan pertanyaan reflektif, contohnya bagaimana yang paling jelas dari deskripsi itu, kata-kata apa saja yang menurutmu bisa diperbaiki. Ini akan membantu kualitas refleksi siswa semakin baik. Ibu nanti sampai